Kalau ngomongin musik metal sendiri sudah ada di Indonesia itu di sekitar tahun 80-an. Di kota-kota besar, masing-masing mereka punya tempat-tempat tersendiri untuk memulai scene metalnya. Ya, dimulai dari underground. Ya, buat di kancah internasional sendiri, Indonesia itu udah dikenal dari musik mainstream, metal mainstreamnya maupun metal undergroundnya. Ya, boleh dibilang banyak banget band-band metal, mulai dari underground sampai mainstream, ya sudah diakui oleh dunia internasional. Ya, buktinya udah banyak banget nama-nama band metal atau band-band underground yang sudah mulai main di kancah musik internasional. Bahkan, saking populernya, media internasional pun selalu gak pernah ketinggalan untuk mengundang band-band metal yang ada di Indonesia. Ya, di video ini kita akan bahas band-band metal Indonesia yang juga diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Let's go! Ya, yang pertama ada Noxa. Noxa bisa dibilang salah satu band metal veteran asal Indonesia, dibentuk di tahun 2002. Band metal Indonesia satu ini cukup aktif berkontribusi untuk mengembangkan skena grindcore Jakarta, bahkan Indonesia secara keseluruhan. Dan tak lama setelah terbentuk, 1 tahun kemudian Noxa merilis album perdana mereka yang juga diproduksi dan distribusikan oleh label rekaman mereka sendiri, yaitu Noxa Records. Karena ingin memperkenalkan gaya musik mereka, band metal asal Indonesia ini pun langsung menggelar tour ke luar negeri seusai merilis album perdananya. Singapura dan Malaysia jadi 2 negara yang berhasil disambangi oleh Noxa pertama kali untuk mempromosikan album perdana mereka. Perjalanan Noxa seusai merilis album perdananya cukup berhasil menambah minat penikmat musik metal dunia. Dan di tahun 2006, band metal asal Jakarta ini berhasil merilis album kedua mereka, Green Virus, dan mendapatkan kesempatan untuk tampil di atas panggung Tuska Open Air Metal Festival di Finlandia di tahun 2008. Ada fans-fansnya Noxa mana nih? Oke, kita lanjut ke band yang kedua. Ada band yang bernama B-Side. Band ini berdiri di Bandung pada tahun 97. B-Side merupakan salah satu kelompok musik metal bawah tanah Indonesia yang cukup pesat perkembangannya di awal karir mereka. Keberhasilan yang dirasakan oleh band metal asal Bandung ini salah satunya hadir dari komunitas tempat lahir B-Side, yaitu Homeless Crew. Perjalanan karir B-Side sebagai salah satu band metal veteran tanah air pun hingga kini masih berlanjut kuat. Meskipun kerap kali tersiar kabar kalau mereka bongkar pasang personil. Dan di tahun 2017 lalu, B-Side pun kembali mengguncang panggung internasional dengan penampilannya di festival musik Wacken Open Air di Jerman. B-Side merupakan perwakilan dari Indonesia dan juga Asia di salah satu festival musik cadas terbesar dunia tersebut. Kesempatan tersebut berhasil diraih oleh B-Side setelah keluar sebagai pemenang untuk Wacken Metal Battle Indonesia melawan lebih dari 200 band metal dari seluruh penjuru Nusantara. Ya, dan band selanjutnya ada Burger Kill. Ya, siapa yang nggak tahu band asal Ujung Berung ini? Ya, bisa dibilang Burger Kill merupakan salah satu penggagas skena metal Ujung Berung, Bandung, yang reputasinya sudah dikenal di seluruh pelosok Indonesia. Band ini terbentuk di tahun 1995, dan secara konsisten, band metal Indonesia satu ini terus berkontribusi untuk skena dan mengasah kemampuan bermusiknya di atas panggung. Di tahun 1997, akhirnya Burger Kill pun memutuskan untuk merilis single perdana mereka, yang berjudul Revolt, dan berhasil memperluas jangkauan pendengarnya di luar Bandung. Single tersebut pun masuk ke dalam salah satu kompilasi berjudul Masa Indah Banget Sekali Pisan. Hingga saat ini sudah ada 6 album yang dirilis oleh Burger Kill. Terakhir adalah Killkestra di tahun 2020, sebuah suguhan musik metal dengan paduan orkestra yang cukup menarik. Sekaligus jadi bukti betapa piawainya keterampilan band metal asal Bandung ini untuk bereksperimen melalui musik mereka. Di tahun 2019, Burger Kill juga sempat melangsungkan tur ke Amerika Serikat. Band metal asal Bandung ini berhasil menggelar pertunjukan di Philadelphia, Chicago, dan New York untuk mempromosikan album Adamantine yang juga dirilis di tahun yang sama. Dan Burger Kill baru-baru ini juga masuk ke dalam 50 metal band terbaik. Masuk ke dalam 50 band metal terbaik seluruh dunia versi majalah Metal Hammer. Dan selanjutnya band yang bernama
Seringai. Ya, walaupun termasuk ke dalam kategori band metal, band Seringai dikenal sebagai band high octane rock. Ya, kemampuan Seringai dalam mengolah dan bereksperimen dengan elemen-elemen musik keras menjadikan mereka sebagai salah satu band metal yang cukup bisa menarik perhatian banyak penikmat musik, baik di Indonesia maupun mancanegara. Nyatanya, perhatian yang didapatkan oleh Seringai tidak hanya datang dari penikmat musik saja. Salah satu band metal papan atas dunia, Metallica pun juga ikut mendapatkan kesan berkat karya-karya dari band metal Jakarta yang terbentuk di tahun 2002 ini. Hal tersebut dibuktikan oleh terpilihnya Seringai sebagai aksi pembuka konser Metallica di Jakarta di tahun 2003. Seringai jadi satu-satunya band metal serta jadi penampil yang dipilih langsung oleh Metallica untuk menjadi pembuka pada gelaran konser tersebut. Dan di tahun 2019, Seringai juga berhasil menggelar tur konser internasional di Jepang. Tercatat Seringai tampil di 4 venue berbeda di Tokyo dan Yokohama untuk mempromosikan album mereka yang berjudul Seperti Api. Dan band selanjutnya Siksa Kubur. Gak asing ya? Oke, kita lanjut lagi. Siksa Kubur merupakan salah satu band metal, tepatnya death metal asal Indonesia, yang punya karir yang penuh kisah dan masih cukup besar legasinya hingga saat ini. Meskipun masih aktif, namun band metal asal Jakarta ini sudah tidak lagi diperkuat oleh para personil yang membuka jalan Siksa Kubur di kancah permusikan Indonesia, seperti Andian Goros, Ade Godel, Burgeng, dan Japs. Band ini terbentuk di tahun 1996. Siksa Kubur masih dianggap sebagai salah satu pentolan yang berhasil mempopulerkan technical death metal di Indonesia. Dan total ada 8 album yang sudah dirilis oleh Siksa Kubur sepanjang karir mereka. Ya, sepertinya itu ya, band-band metal papan atas. Ya, kayaknya ada yang protes. Oke, ya, band selanjutnya dan band terakhir di video ini adalah band VOB. Ya, sebenarnya pastinya udah banyak banget ya yang kenal dan tahu dengan VOB karena ya fansnya banyak banget, dan juga prestasi-prestasi yang mereka punyai juga sepertinya akhir beberapa tahun ke belakang itu sering warawiri lah ya di media sosial, tampil dengan hijab, dan pastinya yang paling penting mereka punya skill yang juga luar biasa. Oke, ya semua kita juga pada tahu kalau VOB juga udah main di berbagai kancah festival musik internasional. Dan gimana garangnya mereka di atas panggung. Ya pastinya banyak banget ya band-band metal, band-band underground di Indonesia yang ya banyak banget yang sebenarnya kita nggak tahu, yang saya pribadi pun juga nggak tahu. Kalau misalnya teman-teman punya info band-band metal atau band-band underground yang juga berkancah di musik internasional yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang, ya silahkan kasih info di kolom komentar. Oke, ya sepertinya cukup sekian video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.